Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Berburu di Hutan Kopi Part 4. Pulang dari Sumber, hari belum terlalu sore. Masih ada waktu untuk sekedar beristirahat sebentar sambil memeriksa peralatanku. Dan saat aku tengah duduk di teras sambil mengelap senapanku, kulihat Anissa datang menghampiriku. Ini kesempatan bagus buatku untuk mengorek keterangan dari gadis itu. Kenapa sikapnya mendadak berubah saat tadi aku menyinggung soal si nenek pencari kayu bakar. Kamu serius tadi ketemu sama nenek itu, Mas? Anissa justru balik bertanya saat aku menanyakan soal si nenek. Kenapa kamu seolah tak percaya gitu? Tanyaku. Bukan tak percaya, Mas. Tapi Anissa nampak sedikit ragu. Tapi kenapa? Cecarku. Mas lihat pohon besar di kejauhan sana itu? Anissa menunjuk ke tengah hutan, di mana nampak sebatang pohon yang menjulang tinggi, lebih tinggi dari pohon-pohon lain yang tumbuh di hutan itu. Seolah pohon itu menjadi induk dari semua pohon yang tumbuh di hutan itu. Sedikit banyak aku bisa membayangkan betapa besarnya pohon itu. Mengingat dari desa ini saja, pohon itu bisa terlihat dengan sangat jelas. Padahal letaknya nun jauh di tengah hutan sana. Kenapa dengan pohon itu? Tanya aku lagi tak mengerti. Di bawah pohon besar itulah dulu jasad si nenek pencari kayu bakar itu ditemukan oleh warga. Jawab Anissa lirih. Jasad? Berarti... Ya, nenek yang kau maksud itu sudah mati, Mas. Bahkan sudah lama sekali, beberapa tahun yang silam. Saat ditemukan tinggal menyisakan tulang belulangnya saja yang terbungkus pakaian yang dikenakannya. Dan pakaiannya itulah warga masih bisa mengenali kalau itu adalah sisa-sisa dari jasad si nenek. Aku terdiam sejenak mendengar penuturan gadis itu, antara percaya dan tidak, karena jelas-jelas aku telah bertemu dengan nenek itu. Bukan hanya sekali malah. Nenek itu, Mas, sudah menjadi semacam legenda di desa ini. Aku bahkan sama sekali nggak tahu tentang kisah hidupnya. Ayahku yang tahu. Karena itulah aku bilang mustahil kalau kamu bilang tadi telah bertemu dengannya. Tapi aku benar-benar melihatnya, Nis. Tidak hanya sekali malah. Dan aku juga sempat berbincang dengannya. Lagi pula kalau nenek itu benar sudah mati, masa iya sih hantu bisa muncul di siang bolong? Sanggahku. Mas bilang tadi tidak hanya sekali bertemu dengan nenek itu. Iya, dan dia selalu muncul di saat aku hampir celaka. Seolah dia memang muncul untuk menyelamatkanku. Pertama di dekat jurang yang di dekat sumber. Aku nyaris terperosok ke dalam jurang itu kalau saja nenek itu tidak muncul dan memperingatkanku. Lalu tadi pagi saat aku pulang dari Sumber dan tak sengaja nyasar ke hutan bawah sana, aku juga nyaris terjerumus ke dalam jurang kalau nenek itu tidak datang dan mengingatkanku. Iya, tadi aku juga sempat lihat Mas di hutan bawah sana, seperti sedang bicara seorang diri gitu. Jadi Anissa melihatku waktu aku tak sengaja nyasar tadi pagi. Tapi tunggu, bukankah saat aku pulang dari Sumber tadi pagi, Anissa juga sedang berada di Sumber bersama perempuan-perempuan desa yang lain? Bagaimana bisa dia... Lalu, suara Anissa membuyarkan lamunanku. Ya, kutatap wajah gadis itu lekat-lekat, yang tadi itu sampai Mas bela-belain membawakan kayu bakar si nenek. Oh, aku sedang survei di hutan sana. Nenek itu kembali muncul saat ada orang aneh yang berusaha mengerjaiku. Orang aneh? Aku tak tahu pasti. Mungkin warga yang iseng mengikutiku diam-diam dan mencoba menakutiku. Tapi kata si nenek, itu paling cuma orang gila yang memang kadang sengaja dibuang dan ditelantarkan di hutan sana. Orang gila? Anissa mengernyitkan dahinya. Ya, begitu, kata si nenek tadi. Tak ada orang gila di sini, Mas. Apalagi di hutan sana. Kalaupun ada, itu sudah pasti orang gila yang sudah mati.
Lagi-lagi orang yang sudah mati. Entah sudah berapa kali Anissa mengucapkan kata mati seharian ini tadi. Maksudmu? Kini aku yang mengerutkan dahiku. Mas ingat ceritaku kemarin tentang warga desa yang mati di jurang dekat sumber sana. Ya, kenapa dengan mereka? Sebelumnya mereka memang sempat bertingkah seperti orang gila. Iya, mereka tertawa-tawa sendiri, menangis dan mengoceh tak jelas layaknya orang yang hilang ingatan. Semakin hari semakin parah, sebelum akhirnya nekat melompat dan terjun ke dasar jurang sana. Bunuh diri. Aku bergidik ngeri mendengar ucapan Anissa itu. Lebih dari sekedar bunuh diri. Lebih dari sekedar bunuh diri kurasa. Kalau melihat tingkah mereka sebelumnya yang seperti orang hilang ingatan, menurutku mereka nekat terjun ke jurang itu sudah di luar kendali akal sehat mereka. Mereka nekat terjun ke jurang itu sudah di luar kendali akal sehat mereka. Aku sendiri tak akan percaya kalau tak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Lalu, yang iseng mengerjaiku di hutan tadi, bisa jadi itu semacam arwah gentayangan atau semacamnya dari orang-orang yang sudah mati itu. Mereka mati tak wajar, Mas. Dan bukan hal yang mustahil kalau akhirnya mereka penasaran dan menjadi penghuni tetap di hutan itu. Tapi ini siang hari loh, Nis. Masa iya hantu muncul di siang bolong? Dan aku juga sangat jelas melihat mereka, meski hanya sekelebatan. Aku juga mendengar suara mereka tertawa-tawa dan terbang kan? Anissa memotong ucapanku. Sekarang coba Mas pikir, orang gila mana yang bisa melayang di udara seperti itu di tengah hutan belantara pula? Orang waras sekalipun butuh alat untuk bisa terbang atau melayang. Apa Mas pikir orang gila bisa menciptakan alat seperti itu? Dan sekali lagi ingat Mas, ini di tengah hutan. Tak ada wahana flying fox di tengah hutan sana. Aku mengacak rambutku yang tak gatal. Semua yang diucapkan oleh Anissa itu sepertinya ada benarnya juga. Tapi aku juga tak bisa mengesampingkan apa yang telah kudengar dan kulihat dengan panca inderaku sendiri. Jadi mana yang harus kupercaya? Aku ingat pesan si nenek pencari kayu bakar tadi pagi. Jangan percaya dengan siapapun di sini. Mungkin pesan nenek itu bisa sedikit kujadikan bahan pertimbangan. Anissa, maaf. Aku juga menaruh curiga kepadamu. Tadi kau bilang melihatku saat aku nyasar di hutan bawah. Padahal jelas-jelas aku tahu kamu sedang sibuk mencuci di sumber. Dan soal orang gila yang bisa melayang, seingatku, aku belum pernah menyinggungnya. Bagaimana kau bisa tahu, Anissa? Suara Pak Hadi yang memanggilku untuk bersiap-siap, mau tak mau membuatku harus menyudahi obrolanku dengan Anissa. Setelah mengisi perut dan menyiapkan semua perlengkapan, kami pun lantas berangkat menuju ke hutan, melanjutkan tugas berburu di malam yang kedua ini. Jam 4 sore, kami berlomba memacu trail kami naik ke atas. Kali ini Junior bersamaku, duduk di boncengan trail sambil memeluk pinggangku erat-erat, membuatku merasa sedikit risih. Kuputar gas dalam-dalam agar cepat sampai di tempat kami biasa memarkir kendaraan kami. Sampai di atas, ternyata sudah ada trail yang tadi dikendarai oleh Pak Hadi. Sepertinya aku kalah cepat dengan si tua mantan militer itu. Aku pun lalu segera mendaki ke atas, dan lagi-lagi aku kalah cepat. Sudah ada Pak Hadi di sana. Mau tak mau aku harus mengalah dan kembali turun ke bawah, ke hutan tempat aku bertemu si nenek pencari kayu sore tadi. Tanpa ragu aku segera masuk ke hutan itu dengan Junior yang mengikuti di belakangku. Belum jauh aku masuk ke hutan, aku sudah merasakan satu kejanggalan. Langkah Junior tak terdengar lagi di belakangku. Anjrit, lagi-lagi anak itu menghilang. Benar-benar merepotkan. Terpaksa aku harus kembali dan berteriak memanggil-manggil nama anak itu. Syukurlah tak begitu lama aku akhirnya menemukan anak itu, tengah berdiri mematung sambil menatap ke satu arah dengan tatapan kosong. Kuikuti arah pandangan anak itu, tak ada apapun di sana selain lebatnya pepohonan. Tak ada apapun di sana selain lebatnya pepohonan. Wah, sudah nggak beres nih anak. Woi, kamu kenapa? Hah?
Sedikit keras ku keplak kepala Junior, namun anak itu tak bergeming sedikit pun. Ada kuntilanak, Mas. Setengah menggumam anak itu menjawab tanpa sedikit pun mengalihkan pandangannya. Jangan ngaco. Segera ku tarik lengan Junior untuk meninggalkan tempat itu. Namun anak itu justru memberontak dan menepis tanganku. Wah, benar-benar tidak beres nih anak. Aku segera berdoa dan membaca rapalan, lalu kuraupkan telapak tanganku ke wajahnya. Junior menggeragap, seolah baru tersadar dari mimpi buruknya. Apaan sih, Mas? Sungutnya sambil melihat ke sekeliling. Ketegangan di wajahnya berangsur menghilang. Mungkin sesuatu yang tadi dilihatnya kini sudah tak nampak lagi di matanya. Kamu tuh yang apaan? Sudah, ayo jalan lagi. Ingat, kita sedang di tengah hutan. Jangan kebanyakan bengong, dan jangan jauh-jauh dariku. Kami pun lalu kembali melanjutkan langkah. Dengan bantuan night vision, aku menyapu area sekitar. Kudapati seekor babi hutan yang berukuran sangat besar, tengah berdiri diam di antara lebatnya pepohonan. Aku segera menyiapkan senapanku dan membidik tepat di mata makhluk itu. Tepat sasaran, senapanku menyalak dan timah panas melesat menembus mata makhluk itu. Namun binatang itu rupanya lumayan tangguh juga. Sebutir peluru tak lantas membuatnya tumbang begitu saja. Ia justru berbalik lalu berlari kencang menerjang ke arahku. Sadar kalau mendapatkan perlawanan, aku pun segera bersiaga sambil melompat dan menghindar. Kucabut pisauku dan kuhunuskan ke makhluk itu. Ujung pisau yang tajam dan runcing berhasil menyayat kulitnya. Tapi makhluk itu belum mau menyerah juga. Begitu serangan pertamanya gagal, makhluk itu kembali berbalik dan menerjang. Lagi-lagi aku melompat menghindar. Serangan makhluk itu meleset. Tubuhnya melaju ke depan tak terkendali dan menabrak sebatang pohon yang lumayan besar. Kesempatan itu tak kusia-siakan. Sambil melompat, kuhujamkan pisau tepat di kepala makhluk itu. Makhluk itu mendengking keras, lalu terempas ke tanah dan tak bergerak-gerak lagi. Mati. Aku tersenyum puas sambil mencabut pisauku dari kepala makhluk itu. Sebuah tangkapan besar. Tak mungkin aku membawanya seorang diri ke tempat parkiran trail. Mau minta bantuan Pak Hadi atau Mas Dedi, sepertinya juga tak mungkin. Frekuensi HT masih berada di luar jangkauan. Beruntung ada Junior yang bersama aku. Tapi kemana anak itu? Lagi-lagi Junior menghilang. Benar-benar menyebalkan. Aku berteriak memanggil namanya. Dan kepala anak itu nongol dari balik batang pohon kelapa yang tumbuh tak jauh dari tempatku berada. Asem, bukannya membantuku, dia malah ngumpet. Seekor babi hutan lain yang bertubuh kecil tiba-tiba muncul dan langsung menerjang ke arahku. Mungkin ini anak dari babi yang sudah berhasil aku lumpuhkan itu. Lagi-lagi aku harus berjibaku dengan binatang buruanku itu. Masih dengan trik yang sama, aku menghadapi serangan dari babi itu. Melompat menghindar sambil menghunus pisauku. Kali ini cukup hanya dengan satu serangan pisau berhasil menancap di kepala anak babi itu. Bingo. Belum pernah aku mendapatkan hasil tangkapan besar 2 ekor sekaligus dalam satu perburuan. Ini suatu prestasi yang bisa kubanggakan di depan Pak Hadi dan Mas Dedi. Kembali kupanggil Junior yang kini kembali menghilang entah kemana. Sebutir buah kelapa jatuh di dekatku. Aku segera mendongak dan menepuk jidat saat mendapati Junior telah nangkring di atas pohon kelapa seperti monyet. Memang pohon itu tak terlalu tinggi dan batangnya agak melengkung, sehingga Junior dengan sangat mudah bisa memanjatnya. Benar-benar nih anak, berburu bukannya tertarik dengan babi hutan, malah tertarik dengan buah kelapa. Aku segera menyuruhnya turun dan membantuku mengurus hasil buruanku. Kami mengikatnya dengan tali, lalu menyeretnya begitu saja menuju keluar hutan. Sampai di tempat yang agak lapang, frekuensi HT kami mulai terhubung. Aku segera menghubungi Pak Hadi dan mengabarkan kalau mendapat tangkapan yang lumayan besar dan butuh bantuan. Tengah sibuk aku bicara dengan Pak Hadi, Junior tiba-tiba kembali bertingkah aneh. Anak itu bersujud dan berteriak-teriak histeris seperti anak perempuan. Aku segera mencoba menenangkannya.
Ku bantu anak itu berdiri. Wajahnya masih terlihat tegang dan pucat. Matanya menatap ke satu arah, sambil tangannya menunjuk ke depan. Ku ikuti arah telunjuk junior dengan mataku, dan kali ini aku bisa melihat apa yang dilihat oleh junior. Sesosok manusia gondrong dengan pakaian serba putih tengah nangkring di atas dahan sambil tertawa-tawa aneh. Tingkahnya benar-benar mirip orang gila, atau memang orang gila akibat gagal naik haji. Mengingat pakaian serba putih yang dikenakannya, aku mencoba menghardik sosok itu dengan berteriak dan memintanya untuk tak mengganggu kami. Tapi teriakanku sama sekali tak digubrisnya. Sosok itu masih terus saja tertawa-tawa dengan suaranya yang melengking, menyakitkan telinga. Edan, jelas ini bukan manusia, jelas ini bukan makhluk bumi. Aku pun segera membidik sosok itu dengan senapanku. Peluru melesat menerjang dahan tempat sosok itu bertengger. Sosok itu melayang jatuh. Aku segera memburunya sambil menyiagakan pistol airgunku, berjaga-jaga kalau saja sosok itu tiba-tiba melakukan gerakan yang tak terduga. Namun saat aku tiba di tempat sosok itu terjatuh, aku tak menemukan apapun. Jangankan sosok gondrong berbaju putih, bekas jatuhnya pun tak terlihat sama sekali. Sudah jelas kini, sosok itu memang bukan manusia. Kalau manusia, meski berhasil kabur, tapi pasti menyisakan bekas dari ranting dan dedaunan yang tersibak atau patah saat ia jatuh tadi. Tengah sibuk aku mengamati tempat itu, suara tawa melengking kembali terdengar. Aku mendongak ke arah asal suara itu. Sosok serupa kini nampak duduk ongkang-ongkang kaki sambil tertawa-tawa di atas dahan beberapa langkah di depanku. Aku punya pistol, jangan macam-macam, atau akan kulubangi kepalamu, ancamku. Sosok itu tak bergeming, ia terus saja tertawa-tawa dengan suaranya yang melengking menyakitkan telinga. Kesal aku kembali membidik ke arah sosok itu. Pistol airgunku kembali menyala. Sosok itu kembali melayang jatuh. Dan lagi-lagi, saat aku mencarinya, sosok itu telah menghilang bagai ditelan bumi. Ini sudah gak benar. Sosok itu seolah ingin mempermainkanku. Aku lalu teringat kejadian kemarin saat aku memburu burung hantu di dekat sumber. Ya, jelas ini jebakan. Makhluk itu mencoba menjebakku seperti yang dikatakan oleh Mas Dedi kemarin. Sadar akan hal itu, maka saat suara tawa itu kembali terdengar dari arah depanku, aku sudah tak memperdulikannya lagi. Aku segera berbalik dan bermaksud kembali ke tempat junior yang sedang menjaga babi hasil tangkapanku tadi. Suara tawa itu terdengar semakin melemah, lalu menghilang, berganti dengan suara syahdu mendayu-dayu yang memanggil-manggil namaku. Aku mencoba untuk tetap tak mengacuhkannya. Namun, semakin lama suara itu semakin terdengar jelas, dan aku merasa kalau suara itu begitu familiar di telingaku. Suara dari orang yang sudah sangat kukenal. Tetapi mungkinkah? Penasaran aku berbalik, dan aku terkesiap saat mendapati istri dan anakku kini telah berdiri tak jauh di depanku, sambil melambai dan memanggil namaku. Bagai dihipnotis, pelan aku melangkah maju. Kesadaranku sempat blank seketika, tak ingat kalau istri dan anakku itu sudah meninggal. Tak sadar bahwa sangat mustahil kalau mereka tiba-tiba bisa berada di tempat ini. Yang aku rasakan saat ini hanyalah rasa kerinduan yang teramat sangat, dan keinginan untuk segera memeluk kedua orang yang dulu pernah sangat dekat denganku itu. Selangkah demi selangkah aku terus maju, tanpa menyadari bahaya apa yang sedang menunggu di hadapanku. Hingga entah pada langkah keberapa, sesuatu seolah mengingatkanku. Dia bukan istriku, anak itu bukan putriku, mereka telah berada di surga sekarang. Yang ada di hadapanku ini tak lain dan tak bukan hanyalah setan laknat yang sedang berusaha memperdaya aku. Sadar akan hal itu, aku kembali membidik. Pistolku menyala, peluruku melesat. Sosok menyerupai istriku itu terjengkang ke belakang, lalu terhempas ke tanah dan menghilang. Sekuat tenaga aku lalu berteriak dan menendang sosok balita yang tengah merangkak di atas tanah itu. Sosok itu juga langsung menghilang.
Jiancuk. Sambil berteriak marah, aku lalu berbalik dan kembali ke tempat junior menungguku. Ternyata Pak Hadi dan Mas Dedi juga sudah sampai di sana. Dari mana, Met? Tegur Pak Hadi penuh selidik. Enggak kok, Pak. Cuma ngecek aja tadi, apakah masih ada buruan lagi atau enggak. Jawabku asal. Mengecek? Selama itu? Kau pikir sudah jam berapa sekarang, ha? Aku terkejut saat melihat bar waktu di ponselku, ternyata sudah menunjukkan pukul 9. Ini aneh, tadi kami mulai masuk ke hutan sekitar jam 5 sore, dan aku yakin aku berada di dalam hutan gak lebih dari 2 jam. Ada apa ini sebenarnya? Ketiga manusia itu juga tak kalah bingung. Pak Hadi, Mas Dedi, dan bahkan junior sempat mengira kalau aku hilang di dalam hutan. Tapi aku segera mencairkan suasana dengan mengatakan hal-hal yang masuk logika agar masalah ini tak sampai berkepanjangan. Mas Dedi dan junior sepertinya percaya, tapi tidak dengan Pak Hadi. Laki-laki itu masih terdiam. Dari sorot matanya aku tahu Pak Hadi mengetahui sesuatu. Sudah malam, kurasa buruan kita sudah cukup. Ayo, kita bawa ke tempat trail. Kami pun segera mengangkut buruan kami ke tempat kami memarkirkan trail kami. Aku tak menyangka kalau ternyata masih sangat banyak babi hutan di hutan ini. Selain dari tangkapanku, Pak Hadi dan Mas Dedi rupanya juga mendapatkan tangkapan yang tak kalah besar. Malam ini kami benar-benar akan berpesta dengan hasil buruan kami. Mas Dedi lalu mengajak junior untuk turun ke desa, mengambil pick up untuk mengangkut hasil buruan kami itu. Sementara aku dan Pak Hadi menunggu di tempat parkiran trail. Apa yang kau lihat di dalam hutan tadi? Tanya Pak Hadi saat kami sedang duduk melepas lelah. Bukan apa-apa, Pak. Cuma babi hutan dan... Jangan bohong. Aku lahir dan dibesarkan di desa ini, Met. Jadi percuma kalau kau ingin membohongiku. Aku tahu semua seluk-beluk hutan ini. Hutan tempatmu berburu tadi adalah hutan larangan. Jadi, apa yang kau lihat di hutan tadi? Oke, aku melihat semuanya, jawabku akhirnya. Juga nenek itu. Keponakanku bilang kalau... Ya, hampir setiap aku nyaris terperosok ke jurang, nenek itu muncul. Aku sudah ceritakan semuanya kepada Anissa, Pak. Pak Hadi terdiam, aku juga memilih bungkam. Suasana menjadi sedikit kaku. Aku lalu memutar lagu-lagu campur sari Banyuwangian untuk memecah keheningan. Hingga pick up datang dan membawa hasil buruan kami turun ke desa. Pak Hadi masih tetap diam membisu. Sampai di desa kami disambut bak pahlawan dengan hasil buruan kami yang cukup lumayan. Junior segera menyiapkan air kelapa muda yang tadi dipetiknya di hutan. Sementara para perempuan sibuk menyiapkan hidangan di dapur. Aku sendiri sambil menikmati segarnya air kelapa muda, memperhatikan kelihayan tangan Pak Hadi dalam menguliti babi-babi hasil buruan kami. Aku juga menambahkan gotri pada pistol airgunku dan menambah tekanan angin. Tak lupa membersihkan pisau yang tadi kugunakan untuk membantai buruanku, serta mengisi ransel kecilku dengan perbekalan seperti biasa. Entah kenapa aku merasa kalau malam ini aku merasa memerlukan semua peralatanku itu. Aku bahkan merasa segan untuk melepas rompi yang kukenakan dan ransel yang kusandang. Tak butuh waktu lama, Pak Hadi telah selesai dengan tugasnya. Kulit dan tulang-tulang babi itu lalu dikubur, sementara dagingnya disimpan di dalam freezer. Dari arah dapur kudengar Anissa dan para perempuan yang sedang sibuk. Memasak seperti ribut. Rupanya mereka hampir kehabisan kayu bakar. Memang, meski sudah ada tabung gas, tapi untuk memasak yang berat-berat, warga desa ini masih mengandalkan kayu bakar. Mengingat untuk mendapatkan gas, mereka harus bersusah payah turun gunung. Jadi mereka sebisa mungkin menghemat persediaan gas mereka. Aku lalu berinisiatif untuk membantu mereka mencari kayu bakar. Bukan hal yang sulit kurasa, karena di sekitaran hutan banyak ranting-ranting kering yang berserakan. Namun baru saja aku keluar dari pintu dapur, kulihat setumpuk kayu bakar teronggok di sana. Lah, ini masih ada kayu bakar gitu kok, seruku. Gak ada, Mas.
tadi siang aku lupa nyari. Anissa berseru dari dalam dapur. Lah, ini apa? Seruku lagi sambil mendekati onggokan kayu bakar yang terikat tali. Tunggu, tali webbing. Aku segera merogoh saku bagian pinggang rompiku yang biasa kugunakan untuk menyimpan tali webbing. Tak salah lagi, kantong itu kosong. Aku ingat siang tadi tali webbing itu kugunakan untuk mengikat kayu bakar milik si nenek yang kubawakan sampai ke ujung desa. Anissa datang menghampiriku. Loh, ini bukannya kayu bakar yang kamu bawa tadi siang, Mas? Tanya gadis itu. Kayaknya sih iya. Ini tali yang dipakai buat mengikat, tali webbing milikku. Aku segera melepas tali itu dan menyimpannya kembali di kantong rompiku. Ya udah, pakai kayu ini aja buat masak, daripada repot-repot nyari, ujarku lagi. Meski awalnya sedikit ragu karena Anissa tahu bahwa kayu itu adalah milik si nenek, toh akhirnya ia mau juga menggunakannya setelah aku mengangkat dan menaruh kayu itu di dekat tungku dapur. Aku lalu kembali ke teras, ikut bergabung dengan mereka yang sedang asik mengobrol sambil menikmati air kelapa muda. Anissa kembali keluar, kali ini ia kehabisan persediaan air, dan meminta Junior untuk menemaninya mengambil air ke sumber. Aku menawarkan diri untuk ikut, namun Anissa menolak. Emas kan masih capek habis berburu tadi. Lebih baik istirahat aja dulu. Biar aku dan Junior saja yang ambil air. Gak lama kok. Demikian ujar gadis itu. Akhirnya Anissa berdua bersama Junior pun berangkat menuju ke sumber. Kami masih terus asik mengobrol sambil sesekali bersenda gurau. Warga terlihat sangat senang dengan hasil buruan kami yang mengurangi hama bagi tanaman kopi mereka. Dan untuk merayakan keberhasilan kami, mereka akan ikut makan-makan malam ini. Tengah asik kami mengobrol dan bersenda gurau, Anissa datang tergopoh-gopoh dari arah sumber sambil berteriak-teriak. Junior jatuh ke jurang. Sontak orang yang sedang asik mengobrol itu pun bubar, menyambar perlengkapan kami masing-masing dan berlari ke arah sumber. Sementara aku masih terhenyak seolah tak percaya. Firasatku ternyata benar. Malam ini aku masih membutuhkan peralatanku. Sebelum pergi sempat kusambar tangan Anissa dengan sedikit kasar hingga gadis itu meringis kesakitan. Apa sih, Mas? Jawab dengan jujur. Kaukah yang mendorong Junior hingga jatuh ke jurang? Tanyaku sinis. Apa maksudmu bertanya seperti itu, Mas? Gadis itu mendelik ke arahku. Teganya kamu. Jawab saja iya atau enggak. Tandasku. Gadis itu menunduk. Kamu terlalu pintar untuk gadis seumuranmu, Nis. Desisku tajam. Anissa menunduk semakin dalam, tak berani membalas tatapan mataku. Kulihat ada sedikit goresan di bibir gadis itu. Anissa, aku masih belum percaya kalau kamu... Peganganku pada tangan Anissa terlepas. Rasa terkejut membuat cengkraman tanganku pada lengan gadis itu mengendur. Aku tertegun sesaat. Jadi Anissa juga pernah jatuh ke jurang itu dan dia selamat. Tapi benarkah? Aku lalu teringat akan perkataan nenek pencari kayu bakar itu agar aku tak mempercayai siapapun di sini. Jadi kata-kata Anissa barusan tak bisa aku telan mentah-mentah begitu saja. Kalau ada kata-kata Anissa yang harus kupercayai adalah saat tadi ia bilang bahwa kami memang harus segera mencari dan menemukan Junior. Berpikir begitu, aku lalu menyusul Anissa yang telah terlebih dahulu kembali ke tepi jurang. Suara warga yang memanggil-manggil nama Junior terdengar saling bersautan. Aku pun tak mau ketinggalan. Namun sekalipun tak ada jawaban dari Junior, hal ini membuatku semakin was-was. Aku lalu mencari jalan yang landai melalui kebun kopi untuk menuruni jurang itu. Sesekali aku memanggil nama Junior dan meniup peluit. Namun lagi-lagi tak ada jawaban dari Junior. Sambil berjalan aku mulai merasa kalau tempat ini memang bukan tempat yang biasa. Namun rasa takut segera aku buang jauh-jauh. Segenggam batu yang kupungut asal selama berjalan rasanya cukup untuk kulemparkan kepada makhluk-makhluk laknat. Rasanya cukup untuk kulemparkan kepada makhluk-makhluk laknat yang mungkin akan mengganggu pencarianku. Lagi pula, orang gila ataupun hantu
Mereka sama-sama makhluk ciptaan Tuhan sepertiku, yang juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk apa aku harus takut? Benar saja, belum juga aku sampai di dasar jurang, sesosok makhluk dengan ciri khas yang sangat kukenal menghadang langkahku. Segera ku baca rapalan sambil melayangkan tinjuku ke arah makhluk itu. Makhluk itu pun langsung menghilang bagai debu tersapu angin. Hal itu membuatku semakin yakin bahwa aku sanggup untuk menghadapi mereka. Aku terus menyusuri area kebun kopi itu. Sesekali aku harus merosot karena jalanan yang menurun terjal. Peluit terus kutiup dengan rentang jarak yang teratur. Ada balasan suara peluit dari Mas Dedi dan Pak Hadi. Namun balasan dari junior yang kuharapkan tak kunjung terdengar juga. Sampai di dasar jurang aku menatap ke atas. Nampak kilatan cahaya dari para warga yang di atas memberi tanda kepadaku akan keberadaan mereka. Aku lalu menambah lumens agar cahaya senterku juga bisa dilihat oleh mereka. Dari kejauhan aku melihat cahaya kekuningan yang mengarah ke arahku. Aku belum bisa memastikan apakah cahaya itu berasal dari warga yang ikut melakukan pencarian atau dari sosok lain. Meski begitu, aku tetap melangkah ke arah cahaya itu. Terlalu fokus pada kedatangan cahaya kekuningan itu membuatku menjadi kurang fokus pada medan yang kulalui. Alhasil, kakiku tanpa sengaja tersandung pada sesuatu yang membuatku nyaris terjungkal. Kalau saja tidak cepat-cepat menjaga keseimbangan tubuhku. Kuarahkan cahaya senterku ke arah sesuatu yang menghalangi langkahku itu, dan mataku terbelalak lebar seketika saat melihat apa yang barusan tersandung oleh kakiku itu. Ternyata adalah tubuh junior yang tergeletak tak berdaya. Aku segera berjongkok dan memeriksa sekujur tubuh anak itu. Syukurlah ia masih bernafas. Namun kondisinya seperti sedang tak sadar alias pingsan akibat terjatuh dari ketinggian. Segera kutiup peluit untuk memberi tanda bahwa aku telah menemukan junior. Namun kali ini tak ada balasan sama sekali. Hanya kesunyian yang kudengar. Ini aneh, mengingat belum juga semenit yang lalu aku masih mendengar balasan tiupan peluit dari Mas Dedi dan Pak Hadi. Aku lalu mencoba menyadarkan junior, sementara cahaya kekuningan itu juga semakin mendekat, hingga mampu memantulkan bayanganku. Aku sangat berharap mereka adalah para warga yang datang untuk membantuku. Junior tersadar, anak itu mengerang sambil memegangi kepalanya. Segera ku periksa kepala anak itu. Sepertinya tak ada cedera yang serius. Sungguh suatu keajaiban, mengingat cerita Anissa bahwa siapapun yang jatuh ke jurang ini pasti tak akan bisa selamat. Aku semakin meragukan kejujuran gadis itu. Aku lalu mencoba membantu junior untuk berdiri. Anak itu meringis. Sepertinya ada cedera di kakinya. Aku tak tahu seberapa serius karena tak sempat untuk memeriksanya. Tatapan junior ke arah cahaya kekuningan yang semakin mendekat itu membuatku waspada. Apalagi wajah junior nampak sedikit menegang. Anjrit. Aku mengumpat sejadinya saat menoleh dan mendapati kalau yang datang itu ternyata bukanlah para warga desa, melainkan para manusia gila. Bayangan mereka menari-nari dalam keremangan, terlihat sangat menyeramkan, seolah hendak menerkam dan merampas jiwa junior. Aku segera bersiaga dan menghadang mereka sambil berusaha untuk melindungi junior. Makhluk-makhluk itu menggeram, seolah hendak menunjukkan kuasa mereka. Sedikit ciut juga nyaliku mendengar geraman mereka yang terdengar menyeramkan itu. Tapi aku tak boleh takut. Keselamatanku dan juga junior bergantung di tanganku. Andai pun aku harus mati di dasar jurang ini, aku ingin mati sebagai seorang kesatria. Makhluk-makhluk itu semakin mendekat sambil menggeram-geram. Kulayangkan tendanganku ke arah makhluk yang paling dekat denganku. Wush! Ujung sepatuku telak menghajar wajah sosok itu. Sosok itu pun lalu menghilang bagai debu tersapu angin. Melihat salah satu temannya berhasil aku lumpuhkan, makhluk-makhluk itu terlihat semakin beringas. Mereka berjalan terseok-seok mengepungku. Batu-batu yang masih kugenggam lalu kulemparkan ke arah makhluk-makhluk itu. Namun, batu-batu itu hanya melayang menembus sosok mereka. Batu di tanganku telah habis kini, dan makhluk-makhluk itu semakin dekat mengepungku. Aku lalu membaca rapalan dan melayangkan tendangan
dan pukulan ke arah mereka. Aku gak yakin apakah hantu-hantu ini benar-benar nyata atau hanya sekedar imajinasi otakku saja. Aku terus menghujani mereka dengan tendangan dan pukulan hingga satu persatu makhluk-makhluk itu lenyap tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Entah sudah berapa lama aku berjibaku menghajar makhluk-makhluk itu. Yang jelas aku merasakan lelah yang teramat sangat. Begitu makhluk-makhluk itu telah habis menghilang, hanya menyisakan cahaya kekuningan yang tak jelas dari mana sumbernya menerangi dasar jurang ini. Aku lalu kembali membantu Junior untuk berdiri. Anak itu kembali meringis menahan sakit pada kakinya yang cedera. "Siapa yang mendorongmu sampai bisa jatuh ke jurang?" tanya aku penuh selidik. Junior hanya diam. "Anissa." "Bukan," jawab Junior masih sambil meringis menahan sakit. Aku mengulang pertanyaanku untuk memastikan, dan lagi-lagi Junior hanya menggeleng. Wajah anak itu terlihat takut. Wajah anak itu terlihat takut melihat aku yang datang menolongnya. Entah apa yang ada di pikiran anak itu. Mungkin jiwanya sedikit terguncang saat menyadari bahwa ia hampir saja kehilangan nyawanya. Aku lalu mengedarkan pandanganku ke sekeliling. Tak kutemukan lagi jalan yang kulalui saat turun tadi. Yang kulihat justru cahaya kekuningan yang kembali mendekat ke arahku. Sial. Aku sudah cukup lelah untuk kembali berkelahi. Cara satu-satunya untuk membela diri hanyalah menggunakan pistol airgunku. Persetan kalau malam ini terpaksa harus menembak dan membunuh, daripada aku yang harus mati konyol di hutan terkutuk ini. Segera kusiagakan pistolku. Kugeser pin pengaman, dan pistol itu pun siap memuntahkan peluru. Cahaya kekuningan itu semakin mendekat. Aku menghela nafas lega. Sepertinya aku tak perlu menjadi pembunuh malam ini, karena ternyata yang datang dengan cahaya kekuningan itu adalah si nenek pencari kayu bakar. Aku sedikit terkejut, apalagi tanpa banyak bicara, nenek itu lalu menarik tanganku dan menuntunku ke arah jalan yang sedang kucari-cari. Hal ini membuatku bertanya-tanya dalam hati. Kecurigaanku kepada Anissa semakin bertambah. Gadis itu bilang kalau nenek ini sudah lama mati. Kalau apa yang dikatakan Anissa itu benar, lalu siapa yang sedang menarik tanganku dan menunjukkan jalan untuk kembali naik ke atas jurang ini? Tak mungkin kalau hantu. Meski aku merasakan pegangan tangan si nenek di pergelangan tanganku memang terasa dingin dan kaku. Junior yang berjalan terpincang-pincang mengikutiku dari belakang. Kudengar sedang komat kamit dan menggumamkan rapalan. Entah apa yang dirasakan oleh Junior saat ini. Nenek itu terus menarik tanganku ke satu arah. Sedikit demi sedikit aku pun mulai menyadari bahwa arah yang kami lalui ini memang jalanan yang menuju ke kebun kopi yang tadi kulalui saat menuruni jurang. Aku lalu berinisiatif untuk kembali meniup peluitku. Samar-samar ku dengar balasan dari kejauhan. Nenek itu menghentikan langkahnya, lalu melepaskan pegangannya pada tanganku. Ia menunjuk ke satu arah, lalu segera berlalu dari hadapanku tanpa memberikan kesempatan padaku untuk mengucap sepatah kata pun. Aku tertegun sesaat sambil memandangi kepergian si nenek yang melangkah begitu cepat, hingga dalam waktu sekejap sosoknya menghilang di kegelapan. Cahaya senterku semakin meredup. Sepertinya aku tak punya waktu untuk memikirkan segala kejanggalan yang membingungkan ini. Aku harus segera membawa Junior naik sebelum senterku benar-benar padam. Dengan sedikit bersusah payah aku membantu Junior merangkak naik hingga sampai di kebun kopi. Sampai diundakan tempat tadi siang aku bertemu dengan si nenek pencari kayu bakar. Aku kembali meniup peluit untuk memberitahukan posisi kami. Peluit balasan terdengar, lalu tak lama para warga mulai datang menghampiri dan membantu kami. Beberapa warga memapah Junior dan membawanya kembali ke desa. Sampai di desa, seorang perempuan tua lalu membawa Junior ke belakang rumah dan mengguyur sekujur tubuh anak itu dengan air. Sementara aku yang sudah benar-benar kelelahan, segera menghempaskan pantatku di teras rumah. Beberapa warga sibuk menanyaiku soal apa yang telah terjadi sebenarnya. Namun perhatianku justru tertuju pada Anissa. Gadis itu semenjak tadi hanya diam membisu. Namun dengan jelas aku bisa melihat ada gurat aneh di wajahnya.
Terbersit niat di hatiku untuk kembali menginterogasi gadis itu dan menanyakan soal si nenek yang barusan menolongku. Tapi niatku tertahan saat tiba-tiba angin bertiup kencang menerbangkan debu dan dedaunan kering yang berserakan. Warga yang masih berkumpul nampak kebingungan dengan fenomena aneh ini. Tak biasanya angin bertiup kencang lalu tiba-tiba berhenti seperti ini. Mereka saling pandang dengan tatapan penuh tanya. Entah apa yang ada di pikiran para warga saat itu. Dan belum habis rasa keheranan warga, kembali angin kencang bertiup, lalu berhenti tiba-tiba. Aku semakin merasa janggal. Firasatku mengatakan kalau ada sesuatu yang ingin berbuat jahat kepada kami. Benar saja, Anissa yang berdiri agak jauh dari kerumunan warga tiba-tiba jatuh terjengkang. Refleks aku segera melompat bangkit untuk menolongnya. Namun Anissa yang masih terlentang di atas tanah tiba-tiba terseret ke belakang, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya dengan paksa, lalu melemparkannya ke mulut jurang yang menganga di samping rumah warga. Masih sempat kudengar jeritan gadis itu sebelum tubuhnya menghilang ditelan kegelapan mulut jurang. Tanpa pikir panjang aku segera berlari mengejar gadis itu. Teriakan-teriakan dari warga sudah tak kuhiraukan lagi. Yang ada dalam pikiranku cuma satu, menyelamatkan Anissa. Tak sempat mencari jalan yang aman, aku nekat merosot di lereng yang curam itu. Sebuah keputusan yang salah, karena lereng itu ternyata berakhir di tebing curam dengan dasar lembah yang sangat dalam. Terlambat bagiku untuk menyadarinya, hingga tanpa ampun lagi tubuhku meluncur deras ke dalam lembah dan menghantam batang pohon yang tumbuh horizontal. Sebelum akhirnya terhempas di dasar lembah, cahaya senter berkedip membuatku bisa melihat tubuh Anissa yang tergeletak bersimbah darah. Sebelum tubuhku sendiri akhirnya terhempas, semua menjadi gelap dan aku tak ingat apa-apa lagi. Nah, sahabat sejuta kisah, apa yang akan terjadi selanjutnya pada diri Anissa dan juga Slamet? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian kelima dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Berburu di Hutan Kopi. Dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.